Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan bahas, bisakah Toneri terlepas dari Istana Raja Naga milik Urashiki? Kali ini kita akan menyelam lebih dalam tentang kemampuan Ryugujo atau Istana Raja Naga milik Urashiki. Perlu kalian ketahui, Urashiki adalah Otsuki yang sudah ada sejak cerita Naruto berlangsung. Dia masuk ke dalam gambaran pikiran Kaguya saat Kaguya berkata kepada Hagoromo bahwa, tapi suatu hari nanti mereka akan datang menjemputku. Di sana gambaran Urashiki terlihat jelas bersama dengan Momoshiki dan Kinshiki. Yang masih menjadi pertanyaan orang-orang adalah, apakah Urashiki ini bawa hanya Momoshiki atau dia punya pemimpin yang lain? Kalau admin perhatikan, sepertinya Urashiki ini termasuk bawahan Momoshiki. Hal ini dilihat dari Urashiki yang menyebut Momoshiki sebagai senpai. Awalnya pada episode ke-16, Momoshiki terlihat selalu bersama dengan Kinshiki. Tapi saat menginterogasi dimensi Kaguya, Urashiki ada bersama dirinya. Ini menunjukkan bahwa Urashiki memang diperintahkan untuk pergi bersama Momoshiki ke planet bumi. Penampilan perdana Urashiki di anime Boruto muncul pada anime Boruto episode ke-53. Saat itu Urashiki langsung mendatangi Toneri sampai berkata, akhirnya aku menemukanmu. Cukup lama juga, Tuan Toneri Otsuki. Kata-kata Urashiki seperti memberitahu kita bahwa dia sudah mencari Toneri sejak lama. Namun dia sulit sekali menemukan Toneri. Sepertinya apa yang dikatakan oleh akun Sumirekake di Facebook bisa dipercaya, bahwa sebenarnya Toneri membuat penghalang yang membuat Otsuki utama tidak bisa menemukan planet bumi dan juga dirinya. Memang kalau kita melihat cerita Naruto The Last, kemampuan Tenseigan mampu menciptakan penghalang yang bisa menghalangi penglihatan Byakugan. Tapi sepertinya kondisi tubuh Toneri semakin memburuk. Hal ini membuat penghalang yang dia gunakan sejak lama tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan inilah yang membuat kita selalu disajikan adegan sebuah retakan acak di sekitar Toneri yang sebenarnya memberitahu kita bahwa penghalang yang diciptakan Toneri sudah mencapai batasnya. Akhirnya pada episode 53, penghalang Toneri benar-benar hilang dan Urashiki berhasil menemukan Toneri. Setelah berhasil mengurung Toneri di Istana Raja Naga, Urashiki langsung pergi bersama Momoshiki untuk menemukan petunjuk tentang Kaguya Otsuki. Karena Urashiki sudah membereskan Toneri terlebih dahulu, dia jadi bisa memberikan informasi kepada Momoshiki. Momoshiki sempat bertanya bagaimana cara mencari buah cakra. Lalu Urashiki berkata, sudah lama kita tidak bertemu, dan sekarang kau tertarik. Momoshiki langsung terlihat marah pada Urashiki. Urashiki langsung berkata, iya tentu aku akan memeriksanya. Urashiki langsung memperlihatkan portal dimensi yang mengarah ke planet bumi. Momo langsung berkata, apa itu lokasi Kaguya? Aku tidak sabar untuk mendapatkan cakra itu. Momo langsung pergi begitu saja bersama Kinshiki. Apa yang kita lihat ini sudah menunjukkan bahwa Urashiki memang ditugaskan untuk melayani Momoshiki. Untuk itu dia menyingkirkan orang-orang yang sudah melanggar aturan klan Otsuki. Setelah urusannya beres, Urashiki langsung memberikan informasi kepada Momo. Nah, itu sekilas tentang Urashiki yang muncul di anime Boruto. Sekarang kita bedah kekuatan seperti apa yang membuat Urashiki sampai bisa mengurung Toneri di Istana Raja Naga. Kalian pasti tahu bahwa Urashiki adalah karakter yang diambil dari kisah Orochimaru dan Istana Raja Naga. Kisahnya memainkan peran yang sangat besar karena berhubungan dengan terkurungnya Toneri dan kematian Urashiki di cerita Boruto. Di dalam cerita Orochimaru, Istana Raja Naga adalah cerita rakyat yang menceritakan tentang istana bawah laut yang dikuasai oleh Dewa Naga Laut, Ryujin. Dalam banyak versi, Ryujin memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Banyak yang percaya bahwa dewa tersebut memiliki pengetahuan tentang pengobatan dan banyak yang menganggapnya sebagai pembawa hujan dan guntur. Ryujin juga merupakan dewa pelindung dari beberapa kelompok keluarga. Tempat kediaman Raja Naga ini bukan tempat biasa. Istana Raja Naga atau Ryugujo ternyata memiliki perbedaan waktu yang sangat jauh berbeda. Dikatakan bahwa Orochimaru pernah berada di dalam Istana Raja Naga itu selama 3 tahun. Namun setelah dia kembali ke dunia asalnya, ternyata dia sudah melewati 300 tahun. Konsep waktu dan karakter Urashiki telah mengadaptasi cerita Orochimaru lebih lengkap lagi di Arc Time Sleep. Urashiki yang merupakan penggambaran Orochimaru berusaha menjebak Toneri dengan pembekuan waktu. Ini mirip seperti cerita yang ada di Orochimaru, di mana dia sendiri pernah merasakan waktu berjalan lebih lambat saat berada di Istana Raja Naga. Kalau kalian bertanya tentang apa hubungannya Karasuki dengan Urashiki, pada cerita Orochimaru ternyata dikisahkan saat memancing, Orochimaru menemukan sekelompok anak bermain dengan kura-kura. Karena merasa empati terhadap makhluk itu, dia membelinya dari anak-anak itu dan melepasnya ke laut. Kura-kura itu berterima kasih atas apa yang dilakukan. Bersyukur atas apa yang Orochimaru lakukan, kura-kura itu berusaha untuk membalas budi. Dan dia pun mengundangnya ke Istana Raja Naga, di mana Putri Otohime makan bersamanya. Setelah beberapa saat dan mulai merindukan orang tuanya,
dia memutuskan untuk kembali. Melihat keinginannya untuk kembali, Otohime mengizinkannya untuk kembali. Otohime yang merupakan putri di Istana Raja Naga memberinya sebuah kotak bernama Tama Tebako, yang ternyata tanpa sepengetahuannya berisi usia tuanya. Bingung karena ketika dia kembali, waktu yang lama telah berlalu dan dia pun membuka kotak itu hanya untuk berubah menjadi seorang laki-laki tua. Apakah kalian mulai menemukan sebuah kesamaan di sini? Ya, tebakan kalian benar. Kotak yang dijatuhkan Urashiki untuk membekukan Toneri itu terinspirasi dari kotak yang diberikan Otohime ketika Urashimataro ingin kembali ke dunia asalnya. Ternyata saat dibuka, kotak itu malah membuat Urashimataro menjadi tua. Karena memang aslinya, waktu di dunia Urashimataro berjalan lebih cepat dibandingkan Istana Raja Naga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Toneri bisa lepas dari Istana Raja Naga ini? Menurut admin bisa. Hanya saja kemungkinan termudahnya bagi Toneri untuk bisa bebas hanya ada di tangan Boruto. Boruto bisa menggunakan kekuatan karmanya atau paling tidak Momoshiki tahu cara menyelamatkan Toneri seperti apa. Nah, bagaimana cara Boruto bisa ke tempat Toneri? Untuk bisa ke tempat Toneri, Boruto harus mendapatkan alasan kenapa dia harus bertemu dengan Toneri. Admin percaya kemungkinan Boruto akan bertemu dengan Toneri karena kekuatan Jogan sudah bangkit di matanya. Saat Boruto bertanya kepada keluarganya yang tahu tentang kekuatan matanya, Boruto akan diarahkan untuk bertemu dengan Toneri. Tadinya admin pikir Boruto bisa saja bertemu dengan Toneri setelah dia diberitahukan oleh Eida. Namun masalahnya saat ini Eida berada di pihak Kawaki. Jadi Eida tidak mungkin memberitahu Boruto bagaimana cara dia bertemu dengan Toneri. Maka dari itu Boruto akan mencari cara lain untuk mengetahui bagaimana cara mengendalikan kekuatan mata Jogannya tanpa bertanya kepada Eida. Satu-satunya orang yang bisa memberitahu Boruto tentang Toneri adalah Hiashi Hyuga. Maka ada kemungkinan Boruto bertemu dengan Hiashi dan Hiashi akan memberitahu di mana lokasi Toneri berada. Saat mencari Toneri di bulan, Boruto akan sedikit kesulitan karena Toneri tidak bisa menemui Boruto secara langsung. Dia masih terkurung di Istana Raja Naga. Jadi mau tidak mau Boruto harus mencarinya dengan usahanya sendiri. Mungkin setelah cukup lama mencari Toneri di bulan, Boruto pun akhirnya menemukan Toneri yang sudah membeku. Awalnya mungkin saja Boruto akan menggunakan karmanya untuk membantu Toneri. Namun jika karma tidak bekerja pada Ryugujo, maka Boruto pasti akan bertanya kepada Momoshiki. Entah di sini Momoshiki akan bersedia memberitahu Boruto atau tidak. Tapi mungkin saja Boruto sudah bisa berbicara dengan Momoshiki lebih mudah dari sebelumnya. Jika komunikasi Boruto dengan Momoshiki berjalan dengan baik, maka Boruto bisa menyelamatkan Toneri dengan cepat. Dia pun akan bertanya kepada Toneri bagaimana cara menguasai kekuatan Jogan. Untuk sementara hanya itu yang bisa admin pikirkan tentang cara Toneri terbebas dari Istana Raja Naga Urashiki. Kalau kalian punya cerita lain yang mungkin lebih masuk akal, silahkan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Jadi, itulah pembahasan mengenai bisakah Toneri terlepas dari Istana Raja Naga milik Urashiki. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan diupdate. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.